Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari SLBA Minat Tingkat Nasional ingin berdongeng dengan judul dongeng Kisah Dewi Samboja. Pada zaman dulu, hiduplah sebuah kerajaan di tanah Sunda. Kerajaan itu bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh raja yang bernama Raja Galuh. Raja Galuh memiliki seorang putri. Ia bernama Dewi Samboja. Sama seperti ayahnya, Dewi Samboja baik hati, ramah, tidak sombong, dan tidak segan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Di sisi lain, ada kerajaan yang bernama Kerajaan Tanjung. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Hawur Kuning. Prabu Hawur Kuning memiliki seorang putra yang bernama Pangeran Anggalarang. Ia juga memiliki seorang patih yang bernama Patih Sawung Galing. Patih Sawung Galing sudah menemani Pangeran Anggalarang sejak kecil. Ia mengajari tentang bela diri, tentang berlayar, dan tentang berburu. Lalu kisah tentang Dewi Samboja telah sampailah ke telinga Pangeran Anggalarang. Pangeran Anggalarang pun segera meminta izin kepada ayahnya untuk mengetahui lebih dalam tentang Dewi Samboja. Ayahnya pun merestui keberangkatannya bersama Patih Sawung Galing. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan ke Kerajaan Galuh, mereka pun menyusun strategi untuk mengetahui budi pekerti dari Dewi Samboja. Lalu, mereka pun sudah menyusun rencana. Patih menjadi seorang kakek tua yang kelaparan. Lalu, Patih pun mendekati Dewi Samboja yang sedang asyik duduk di sawung dan berkata, "Dewi, tolong, aku belum makan berhari-hari. Tolong beri aku makananmu sedikit saja." Lalu Dewi Samboja pun berkata, "Ambillah paman, aku masih punya banyak. Jika engkau ingin lagi, katakan saja kepadaku." Dewi Samboja pun berpikir, mengapa masih ada rakyatku yang kelaparan? Bukannya kerajaan ini sudah makmur? Lalu Pangeran Anggalarang pun langsung mendekati Dewi Samboja dan ingin langsung bertemu dengan Raja Galuh. Setelah bertemu dengan Raja Galuh pun merestui keinginannya untuk menikahi Dewi Samboja. Pangeran Anggalarang kembali ke Kerajaan Tanjung dengan kabar yang bahagia. Raja di Kerajaan Tanjung itu pun merestui keinginan Pangeran Anggalarang. Pesta pun dimulai di Kerajaan Galuh. Selama 7 hari 7 malam pesta meriah. Lalu setelah acaranya selesai, kejadian yang tiba-tiba, kejadian yang tidak diinginkan itu pun terjadi. Pembajak yang dipimpin oleh Kalamasudra masuk ke Kerajaan Galuh, menyusut dan langsung menghantam seluruh dalam istana. Raja Galuh yang sudah lemah itu pun langsung pupus di tangan Kalamasudra, digantikan oleh Pangeran Anggalarang yang segera pupus juga di tangan Kalamasudra. Sebelum Pangeran Anggalarang pupus di tangan Kalamasudra, ia sudah menyuruh istrinya Dewi Samboja untuk berlari bersama beberapa prajurit. Dewi Samboja berlari dan berlari. Ternyata ia menemukan goa yang bernama Goa Rengganis. Setelah beberapa tahun ia mempelajari ilmu penyamaran dan tari reog, ia pun turun untuk melihat Kerajaan Galuh yang kini sudah dikuasai oleh Kalamasudra.
Dewi Samboja pun menyamar menjadi penari reog yang canggih dan lincah. Itu terdengar oleh Kalamasudra. Kalamasudra pun tertarik dan ingin melihat pertunjukan reog Dewi Samboja. Saat Kalamasudra sedang asyik menonton reog, langsung prajurit membantai prajurit Kalamasudra, dan kerajaan Galuh pun langsung jatuh ke tangan Patih dan ke tangan Dewi Samboja. Lalu Dewi Samboja dan Patih Saunggaling pun memutuskan untuk menikah dan hidup di kerajaan Galuh yang disatukan oleh kerajaan Tanjung. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.